Saya izinkan. Terima kasih. Jadi habis ini kami ini ke Polda sudah pemanggilan yang ketiga. Jadi sudah setengah mati sudah. Malah tersedia tersangka. Jadi walaupun juga di poin yang mereka tawarkan itu berlaku, pihak Polda tidak akan mungkin mengaku. Karena menurut mereka unsurnya sudah memenuhi untuk pengusaha. Jadi kemarin kita sudah daftarkan pra peradilan untuk keberadaan Polda Kekil Kasatreskrim atas penetapan tersangka dari 12 menjadi 9 itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kami juga berharap sebenarnya siapa sih mau menolak investasi. Ya, cuma karena seperti ini sudah kejadiannya dan sudah ada surat gubernur untuk suruh berhenti perusahaan ini, ya mau bagaimana lagi? Saya heran juga Polda bisa proses. Kalau bisa proses surat itu dari gubernur dicabut, baru kami mengatakan. Ya Pak Kades ya? Pak Kades sudah baca suratnya dari gubernur bahwa perusahaan gue ini harus berhenti. Tadi sampai kuasa hukumnya juga baru mau proses AMDAL. Perusahaan ini belum lengkap. Siapa sih mau menolak investasi? Nah, itu desanya Bapak. Jadi saya cuma ingatkan secara moral. Kemarin wali kota datang di Buluri banjir. Siapa yang mau atur ini kota sebenarnya? Ya, itu tuh kayak. Tapi dari besar saya di sini, bukan KTP semua. Siapa yang paling lama di Bali? Poboya Salindungi juga begitu. Apa? Langsung dijadikan tersangka dengan CPN. Soal kantorianya orang lagi. Mau dibuktikan dengan SKPT. Gimana itu? Saya cuma stressing. Ada selalu jalan damai, kasih baik. Ya, cuma bagaimana cara bisa sampai jadi begini? Saya juga bingung. Nah, gubernur mengeluarkan. Kalau bisa dipastikan dari kuasa hukumnya dua perusahaan dicabut gubernur punya, kami akan menerima. Dan sama-sama kita pergi urus di Polda dan kami akan konferensi pers. Gubernur tidak akan cabut terakhir hari barang kita datang. Bahkan digugatkan gubernur kasus Buluri karena di P2N. Gubernur tidak main-main. Kalau ada yang merugikan rakyat, merugikan lingkungan, ini bukan masyarakat lagi yang ngomong, gubernur. Sama Polda saya bilang, Pak Gubernur yang bilang berhenti. Ada orang SD, mana Pak Sultan? Mana lagi Pak Sultan? Nah itu saya stresi. Walaupun saya tahu posisi kami itu riskan. Saya sudah 5 kali saya tangani pra peradilan. Terakhir Torete yang heboh itu ditangkap kan. Ya, kesalahan saya punya klien bawakan. Bagaimana? Desa sebelah pergi urus tangannya orang di situ di Torete dari Bulele. Mana mula orang Depi Bakar itu pabrik. Ya itu sama dengan ini Pak ini. Kategorinya pengusahaan. Sebenarnya Komiu Pak Kades yang bisa tolerir di situ. Komiu pemimpin di situ. Sangat disayangkan. Jangan dilihat pro kontra. Lembaga adat hadirkan. Saya heran. Pak Gub datang ke lokasinya Komiu cuma diam. Jadi siapa lagi? Vera, bupatinya kamu orang itu. Tambah bingung dia tidak tahu. Kalau kamu orang kalian semua sahabat saya, saudara saya ini saya punya adik. Dulu waktu di Togian sapi bakar itu namanya apa? IPK di Kayong itu kampungnya Damsi gitu. Sama-sama kita advokasi. Saya baru tahu dia bersama. Ya sudahlah, sama-sama kita orang profesi hukum kan. Tapi tolong, kalau ditahan mereka ini, bagaimana Pak Kades? Mereka ada anaknya, ada suaminya, ada keluarganya. Dengan opsi begitu. Kalau saya ditahan wajar. Memang saya suka ditahan karena saya lawan terus yang namanya ketidakadilan. Tapi kan saya pengacara. Coba ada opsi lain. Jadi keras mereka Polda. Ya ingat saja, efek selanjutnya orang ditahan. Dan tidak menutup kemungkinan saya bakal komisi 3 itu. Saya sudah baku WA dan teman-teman sana. Ada apa ini? Orang datang melapor kok
di tingkat desa buntu, di tingkat kabupaten buntu, di gubernur dikeluarkan surat, dilaporkan di Polda. Ya sudah, kata-kata Vandana Silva, saya 24 tahun aktivis wali lingkungan, kalian punya izin legitimasi, tapi kalian curi tanah kami dengan moyang di situ. Kan udah kalau sekarang bikin pendaftaran online aja kan, semua dapat izin, yang masalah negara itu menyediakan, sama di Poboya. Jadi begitu Pak, saya mohon kalau masih ada pertimbangan terhadap kemanusiaan, kalau tidak aman apa bisa Polda cabut itu? Kan pihak Anda yang melapor, dan mereka tidak akan cabut. Wakapolda telepon saya, Viko, saya tidak tahu siapa di sebelahnya. Saya bilang, Pak Waka, kalau di Poboya kita bisa ketemu, jangan tahan warga. Tapi kenapa di Loli Oge ditahan saya punya klien? Mau ditahan, mau jadikan tersangka. Kalau Bapak kita balik, saya tanya sama Sam, berapa masa Sam? Kita hambur itu Polda. Kan beda dengan Poboya. Saya bilang sama orang, kalau tahan 1 trek, saya akan kasih turun 5 trek. Karena sudah saya buktikan sama Soeharto, saya kasih turun. Karena kita sama-sama orang pemijin Pak. Tidak tahu yang mana lagi yang benar. Coba bayangkan, saya masih bimbang kalau naik sepeda Pak Kades, pergi di Loli, nanya udah, sekarang coba kalau saya sidang di Donggala, tidak berani, abu semua. Kita tidak tolak investasi. Saya bersyukur sekali masih ada warganya Pak Kades, itu masih mau menolak. Menolak itu bukan berarti anti, bukan. Beda itu. Sama dengan perusakan dengan pembongkaran. Secara etimologi dan pasalnya itu berbeda. Tapi kemudian ketika mereka bilang, kenapa sudah begini jadinya? Nah ini yang saya harap. Kalau bisa Bu, Erwin, sahabatku, kalau bisa dicabut, saya pastikan dicabut, kita buka ulang pembicaraan. Dengan catatan, cabut yang namanya status tersangka, cabut urusannya suratnya gubernur. Karena surat itu sudah kirim sama SDM pusat. SDM sini kan Mas Wali. Saya datang ke sini, iya, di sini lagi beda. Main apa-apa dua kita nih. Kalau bola kaki, jangan Pak. Kalau masih ada jalan keluar. Manusia juga mereka Pak. Bapak punya warga. Allah sudah tetapkan kita punya rezeki, ajal. Bertenggang rasa lah. Saya sebagai pengacara mereka tidak ada kepentingan. Tapi kalau sudah ditahan, dan saya yakin, saya kasih tahu ya, siap-siap sudah tahu. Tidak pernah kita menang lawan Polda. Tidak pernah kita menang lawan Polres. Kasus sawit di Buor, kasus sawit di Bunta, kasus sawit di Molino, kasus Tanjung di Luwu, tidak pernah menang. Itu Eva sudah jadi satgasnya Anwar Rafiq di atas. Itu orang bakar rumah ratusan juta. Sawitnya. Karena sudah melanggar apa namanya? Moral attitude, di mana ada orang mendiami. Kalau sekretaris cadat Poboya bilang, saya mau nih orang Poboya. Di kampung ada emas. Terus saya cuma lihat terus itu tiap hari emas turun 31 kilo. Terus saya cuma nonton. Kopet trek lewat depan rumahku. Mari kita studi balik. Kalau ini ditangkap, saya cuma kata-kata tadi. Kalau ini ditangkap, ditahan, cuma satu komprensi pers saya. Ternyata kota Palu saya di sebelah ini tambang hanya untuk orang di luar. Ini juga emas bakri hanya untuk orang di luar. Ala Purano, ambil saja. Masih bisa juga saya jual bilang saja, jual apa warung di pinggir jalan. Cuma ini. Saya berharap ini kiasan, refleksi. Banyak yang masih bisa kita lakukan untuk jalan keluar ini. Kasihan Pak Jen. 3-4 kali itu saya bilang tidak bisa Pak. Orang juga siap terima risiko.
Terakhir datang saya suruh kumpul di rumah. Siap masuk penjara? Siapa? Mungkin karena sudah takut, baku kasih kuat, soman. Saya bisa perhatikan semua matanya. Karena kita ini ini medan. Sementara di sini dari Polda kita ke pengadilan. Sudah keluar nomornya, pasti kalah. Tidak pernah. Ya, pikirkan saja. Dari 12 orang, 9. Pihak Polda datang lagi mediasi. Pak Kadek, dia punya kantor penyidiknya. Tidak bisa, keras tuh. Saya tidak tahu siapa yang kasih masuk ini perusahaan. Bagaimana caranya baca cerita di sana? Masa tidak ada? Ada memang pemerintah desa. Semua negara dari Sabang sampai Merauke ada kepala desanya. Kasus Fak-Fak, Amume, kasus di daerah-daerah mana Riau, Jambi, Talangsari kan begitu. Tapi ada oknum di mana ini menciptakan kepala desa. Maaf, bukan kemudian saya bilang. Ada kepala desa di pihak sana. Ada, saya sudah dapat semua cerita. Di mana-mana, di Morowali juga begitu. Mantan kades di Torete, baku anak mantu dengan desa sebelah Bulele, itu yang jadi tukang juru bayarnya, itu yang tahu tanah di desa asalnya, KTP-nya desa sebelah, dijual tanahnya orang. Jadi kita ini, saya ini mau jadi pengacara, bisa saja dalam arti cari solusi bersama. Saya tidak ada lihat ukuran uangnya, saya juga butuh uang. Selalu saya mintakan rokok Bapak di warung kopi, dia bayarkan saya. Maksud saya, kalau dalam case ini, bisakah tidak baku lapor? Bisakah orang tidak harus dilapor ke polisi? Komio itu Pak Kades, Komio pemimpin di sana. Orang asli sana Komio. Komio punya saudara semua ini. Saya marah juga sama Dora, sebentar Pak Kades. Saya marah juga Dora, datang ke rumahnya Pak Kades, karena dia pemimpin. Dia kepala pemerintahan, ada baca cerita baik-baik. Siapa itu Wadi itu? Siapa itu perusahaan ini? Toh ada baca cerita, baru dulu baik-baik. Kalau sudah begini, ya saya cuma kasih tahu, saya ingatkan saja. Ya itu ditahan orangnya sudah. Tidak bisa lagi. Apakah kita cukup sampai di sini? Oh, Agus kalah. Kalau Agus kalah, siapa suruh melawan? Begitu kan kalau selalu bilang orang muharab di DPR. Beliau tahu juga. Agus minta melawan, dibunuh orang beliau. Begitu tadi Pak. Ya tapi kasih masyarakat Pak Kades. Bapak punya masyarakat. Ditahan. Ancamannya berapa tahun? Pasal pengurusan, turut serta apa semua itu. Nah itu 3 tahun kan, 3-4 tahun. Jadi saya seperti begitu Pak Jadi kalau bisa, kalau bisa catatannya adalah kami mau lakukan itu. Jangankan konferensi pers, tapi bisa nggak di Polda sekarang dipengaruhi? Pertama, kedua, kita menunggu kalau sudah dari Polda dicabut itu dia punya status. Kedua, datanya Anwar Hafid, dia kan kepala daerah. Dia mengeluarkan surat terhadap SDM yang sampaikan. Itu pemerintah. Jadi kalaupun saya mundur, bagaimana dengan posisi surat itu? Coba. Pasti marah. Jadi seperti begitu, saya izin Pak, saya hanya koridor saja. Ada pemerintah, ada regulasi, ada yang namanya sengketa kasus. Nah ini bagaimana? Tawaran saya begitu. Cabut suratnya gubernur lewat SDM, lengkapi kalian punya yang belum ada amdalnya apa semua, berhenti total dulu, cabut itu yang namanya, makanya moratorium sementara, lengkapi. Nah baru kemudian cabut namanya surat cabut namanya laporan di Polda, clear. Baru aku saya ulang, panggil gubernur, potong kambing sapi di sana, acara ada, gara-gara, kamar makan kemau, tiada lagi baku musuh. Begitu saya punya konsep. Bayangkan satu desa 7 iu, tapi kalau lihat masih ada pikul-pikul kayu. Bagaimana kasihan miskin semua sudah. Nah coba diatur bagaimana. Kasihlah 1 iu dorang ke depan lewat Koperasi Merah Putih programnya Prabowo ini. Dan cuma orang luar terus yang bertambah, punya tongkang, kasih dorang lewat Koperasinya Komiu, Bumdesnya Komiu. Begitu, sama-sama bikin di Poboya begitu. Makanya diajukan penjutaan 7 hektar. 1 kolam itu menghasilkan berapa? Masa misal zamannya Culi Gubernur sama Komiu salah aku.
Bawaslu tidak dapat apa-apa. Nah, dibagi. Orang makalahnya dari situ pertama, Pak Kades. Bapak-bapak, bukan soal bilang CSA. Saya ini menang CSA. Rekentinusah saya bukan dia Rocky Martianus. Satu-satunya di Indonesia menang CSA. Perintah pengadilan harus bentuk forum CSA. Ini mentok. Karena ini ada undang-undangnya, baru PP-nya, ke 47. Pelaksanaan teknisnya tidak ada, belum lagi Kepmennya. Maka muncullah istilah itu tali asi. Itu paling banyak di Morowali. Tali asi, korahiman. Kalau sudah dikasih, nah, pas sengketa, nah jadi begitu. Kita yang, saya bahkan dituruh dilibatkan juga. Oh, Agus juga dibunuh. Saya fasilitasi dan Agus juga menikmati. Jadi jasa hukum satu tidak dianggap. Hati-hati sekarang. Masyarakat juga kadang pintar ini Pak Jen. Kemudian Cesar dianggap itu Komdev. Komdev dianggap PKBL itu. Jadi ribet dia. Kalau saya sudah sumbang, operasi sumbing, kacamata minus, cabut gigi, sunatan massal, ubah masjid. Bapak buka PP 47. 3P rumusnya. Dan presiden yang menetapkan itu, Longki masih pada saat itu Pak Gubernur. Dia mau ajak sampai di Durban. Saya nanti salah Pak. Dia baru Elin itu, siapa dosen Elin itu orang SDM dengan kepala Bapeda dia menjabat dulu. Ditetapkanlah itu namanya protokol Kyoto tentang climate change, tentang CSA. CSA itu rumusnya 3, people, planet, dan profit. Masyarakat kita satu planet dan profit. Profit itu dibagi berdasarkan kalau putusan MK di atas 2-3% hasil dari RUPS. Jadi jangan dulu bapak-bapak punya perusahaan langsung kasih sama kades, tidak. Berapa hasilnya? Baru nanti kades dengan kepala adat itu buat namanya musrembang apa kalau di tingkat desa. Diketahui oleh bupati, pemerintahan dengan camat. Sekian dia butuh. Bukan uang yang dikasih. Nah seperti begitu harapan kami adalah bisa enggak ya? Kalau itu Pak Zen dilakukan, hari ini kita sama-sama kerja, sama-sama kita ke Polda, tapi tahu ada pagung enggak? Kita sama-sama bisa pagung, suruh cabut dari SDM. Tapi semua tidak bisa dicabut tidak? Instruksi itu. Nah kalau sudah dicabut, ya persyaratan administrasi harus dilengkapi. Termasuk tadi Erwin bilang, lagi proses AMDAL kan? Bukan begitu. Itu kan ada rekomendasi. Kalau seandainya itu butuh, bukan, itu kan perlu ditahu itu apa anunya, statusnya. Ya, mungkin saya mohon maaf ini Pak, ini perlu mungkin diklarifikasi oleh pihak instansi terkait pernyataan dari Pak Agus tadi. Apakah memang perusahaan ini belum memberikan kan stok kami kan sudah kalau sudah kementerian ya kan? Nah, pemilik lingkungannya bagaimana? Sebentar, karena kesempatan biarkan unek-unek dulu Pak. Kita punya kesempatan, saya kasih kesempatan. Oke, kalaupun itu menjadi materi fokus diskusi kita masukkan sebentar. Maksud saya, pikirkan baik-baik klien saya. Kalau saya siap, tahu. Dan saya kampanyekan habis. Nah, sama maksud saya seperti itu. Pikirkan bahwa terutama Pak Kades, Bapak punya warga ini akan tahan 9 orang. Tergantung Bapak punya hati luar. Saya tidak ada masalah, saya juga pengacara. Kalau sudah ditahan, habis itu putus. Pakai cuma kontrak. Nah, pikirkan baik-baik. Yang Bapak laporkan adalah warga masyarakat, warga negara Indonesia yang katanya merusak, membongkar Bapak punya bak. Ya sudah. Maaf saja saya bilang, kalau tiap lagi pikiran itu ya, berapa sih itu bak itu? Saya lihat di video, saya datang yang pagu, cuma berapa susunya itu? 5. Iya. Gara-gara itu saya kasihan. Masa tidak ada pertimbangan, saya tidak bisa kamu buat. Ini cuma keras nanti. Saya kan dia marah kemarin di sini. Ada Habib itu kan. Di sana baku baik. Tokai di komuni. Yang perlu tokai. Kalau sudah sakit hatinya orang, sangat susah. Harus hati dari hatinya orang. Datang baik-baik di sana lagi. Kalau di kampung saya di Majene, lain lagi aturannya. Nama saya Makassar. Ya kok Pasirka. Karena sudah tidak ada aturan kalau di sini orang susah. Itu orang perusahaan pesta. Datang baik-baik. Ambil hatinya orang. Ada itu ingat. Saya mau keluar mata itu. Badai mau sampai di Komnas HAM.
Badai waktu ketemu Pak Bupati Dusun di masjid, itu ingat kasih. Ingat dosa, ingat ikut. Kenapa? Kita masih sepotong-sepotong deh. Karena tanahku katanya. Nah, sudah. Apakah betul tanahnya atau tidak? Ya kan? Panggilan hatinya ada di sini. Nah ini maksudnya masih bisa kan? Kalau tidak bisa, ya bagaimana? Terutama laporan ini Pak Jen. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kuasa aliansi Bali UG. Sudah ya, merekamnya sudah ya. Ya.